Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran pada kalian tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, awal mulanya unsur-unsur itu digolongkan menjadi dua, unsur logam dan non-logam. Kemudian yang kedua, oleh de Brenner, dia mengelompokkan unsur menurut kemiripan sifatnya. Jadi, setiap kelompok itu terdiri dari 3 unsur atau triad. Nah, ini ada tabel daftar unsur triad de Brenner. Nah, unsur de Brenner atau tabel triad ini ada 3 unsur, di mana masa unsur yang di tengah ini merupakan rata-rata dari unsur yang mengapitnya. Masa unsur yang di tengah merupakan rata-rata kedua unsur yang mengapitnya. Jadi bisa Ibu katakan masa atom pada unsur yang di tengah ini merupakan masa rata-rata dari Li ditambah dengan K dibagi 2. Gitu. Nah, pengelompokan unsur menurut de Brenner ini tidak dapat dikembangkan. Karena apa? Karena ternyata nggak semua unsur itu dapat dikelompokkan menjadi tiga-tiga seperti ini. Nah, disempurnakan yang selanjutnya adalah oleh John Newland. Nah, John Newland ini menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, di mana terjadi pengulangan sifat setiap 8 unsur, maka disebut dengan hukum oktav. Nah, ini ada tabel daftar oktav Newland. Jadi, kayak dalam satu oktav gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi ya, do aksen 1. Berarti di sini unsur yang pertama atau H di sini dia akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang ke-8 ya. Unsur pertama akan sama dengan unsur yang ke-8. Selanjutnya unsur yang kedua akan sama dengan unsur ke-9. Begitu seterusnya. Nah, tapi hukum Newland ini, hukum oktav ini ya yang dikemukakan oleh Newland itu hanya cocok untuk atom yang memiliki nomor atom kecil. Ya. Maka yang selanjutnya ada Dmitri Mendeleev. Dia biasa disebut dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Karena unsur ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Sudah ada sekitar 63 unsur. Jadi ini, dan di Mendeleev ini sudah ada yang disebut dengan golongan dan sudah ada yang disebut dengan periode. Salah satu kelebihannya adalah dia bisa meramalkan unsur yang belum ditemukan ya. Jadi di sini nih ada tanda tanya, dia memberikan satu ruang kosong yang belum ada unsurnya. Nah, ini nanti suatu saat akan ditemukan unsur-unsur yang baru. Nah, dia sudah meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan tersebut. Nah, kekurangannya adalah beberapa unsur itu nomor masanya terbalik. Sistem periodik unsur yang selanjutnya adalah sistem periodik unsur yang dikemukakan oleh Henry Moseley. Sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi yang membedakan dengan sistem periodik unsur yang sebelum-sebelumnya adalah kalau yang sebelumnya itu berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan Henry Moseley di sini dia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya atau biasa disebut dengan sistem periodik modern. Nah, ini adalah sistem periodik modern. Dalam sistem periodik unsur modern ini, lajur vertikal disebut dengan golongan. Dia disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi yang dimaksud golongan itu ini ya nak, dari atas ke bawah. Lajur vertikal itu yang ini, dari atas ke bawah ini. Ya, ini disebut dengan golongan. Golongan itu terdiri dari golongan utama atau golongan A. Golongan A itu ada 8 golongan. Golongan 1A sampai golongan 8A. Penulisan golongan itu menggunakan angka Romawi ya nak. Jadi ini ada 1A, ini 2A, habis 2A itu bukan 3A tapi 3B. Letak 3A dari sebelah sini. Nah, ini 3A sampai 8A. Golongan 1A biasa disebut dengan golongan alkali. Kalau golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Untuk golongan 3A sampai golongan 6A, nama golongannya sesuai dengan unsur yang ada pada paling atas. Ini boron, ini karbon, ini nitrogen, ini oksigen. Sedangkan untuk golongan 7A, nama lainnya adalah golongan halogen. Sedangkan untuk golongan 8A, nama lainnya adalah gas mulia. Oke, selain golongan utama, golongan terdiri dari golongan unsur transisi atau golongan B. Letaknya ada pada antara golongan 2A dan golongan 3A. Jadi di sini ada golongan 3B. Golongan B maksudnya golongan. Jadi di antara golongan 2A dan golongan 3A ada golongan B. Nah, ini untuk nomor atom 57 sampai 71, ini kan habis 56, 57 sampai 71 baru 72. Ini adalah deret-deretnya ya. Nah, ini dinamakan deret lantanida, sedangkan bawahnya ini deret aktinida. Sama golongan terdiri dari golongan 1B sampai golongan 8B. Nah, sedangkan
Ini tadi lajur vertikal. Kalau lajur horizontal, nih, lajur horizontal itu disebut dengan periode. Dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nih, ada nomor atom ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, dan seterusnya. Dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jumlah periode, ini ya, jumlah periode ini periode. Itu ada 7 ya, dalam sistem periodik unsur modern mempunyai 7 periode. Ini periode pertama, ini periode 1, ada 2 unsur H dan He. Kemudian periode kedua ini ya, baris kedua. Ini periode 3 sampai seterusnya, ini periode 7. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya.